Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Izin dari kelompok 13 ingin menyampaikan tentang ahwal dan mutmainnah dalam kegiatan sehari-hari. Anggotanya sendiri dari kelompok 13 ada saya sendiri, Said Arkan, lalu ada Rizky Fauzan dan Nurhaliza Bugis. Oke, selanjutnya kita masuk ke definisi ahwal. Ahwal dalam konteks tasawuf merujuk pada berbagai keadaan spiritual yang dialami oleh seorang sufi dalam perjalanannya menuju Tuhan. Ini merupakan bentuk perubahan kondisi atau hati ataupun jiwa yang tidak bisa dicapai dengan usaha manusia, tapi diberikan oleh Allah sebagai hasil dari kebersihan jiwa. Beberapa contoh dari ahwal ini meliputi syauq, rindu kepada Allah, uns, kegembiraan ketika merasakan kedekatan dengan Allah, lalu ada khauf, rasa takut kepada Allah. Nah, keadaan-keadaan ini seringkali menjadi pengalaman emosional dan spiritual yang dalam perjalanan seorang sufi. Lalu lanjut ke pentingnya apa sih ahwal dalam ilmu mutmainnah ya. Pembahasan ahwal dalam ilmu mutmainnah sangatlah penting karena terkait dengan tahapan spiritual dalam perjalanan seorang sufi. Ahwal merujuk pada kondisi-kondisi spiritual yang tidak tetap dan dialami oleh seorang saat mereka mendekatkan diri kepada Allah. Ini merupakan bagian dari jalan menuju Allah atau thariqah yang membantu seorang untuk mencapai tingkat nafsu yang lebih tinggi seperti mutmainnah atau jiwa yang tenang. Lalu apa sih manfaat mengenal ahwal ya? Tentunya manfaatnya yaitu adalah mendekatkan diri kepada Allah ya, lalu menyadari ketergantungan diri kepada Allah, lalu ada mendukung perjalanan spiritual, lalu ada mengatasi ujian spiritual, dan yang terakhir manfaatnya meningkatkan kualitas ibadah. Adapun juga klasifikasi ahwal atau jenis-jenis ahwal. Yang pertama itu adalah ahwal ruhaniyah atau spiritual. Ahwal ruhaniyah adalah kondisi kejiwaan terkait dengan pengalaman spiritual seseorang dalam mendekatkan diri kepada Tuhan. Contohnya adalah muraqabah, kesadaran penuh bahwa Tuhan selalu mengawasi, khauf, takut pada hukuman Tuhan, roja, harapan pada rahmat Tuhan, dan lain-lain. Lalu ada ahwal nafsiyah. Ahwal nafsiyah yaitu adalah emosional atau psikologis. Ahwal nafsiyah mencakup kondisi emosional dan jiwa seseorang yang diwarnai oleh cinta, rindu, atau ketakutan. Pesan ini seperti hub, cinta kepada Tuhan, atau raja yang merupakan bentuk harapan akan pertemuan dengan Tuhan di masa depan. Lalu ada ahwal badaniyah. Ahwal badaniyah ini merujuk pada kondisi fisik yang dialami seorang akibat perubahan kejiwaan atau spiritualnya. Kondisi ini bisa berupa ketenangan, rasa sejuk di hati, atau bahkan gejala fisik lain sebagai refleksi dari keadaan spiritual yang dalam. Meskipun aspek fisik ini tidak selalu menjadi fokus utama dalam ilmu tasawuf, tapi ya ada kalanya pengalaman rohani memberikan dampak pada tubuh. Oke, saya akan menjelaskan mengenai klasifikasi ahwal dalam mutmainnah, ciri-cirinya serta pengaruhnya terhadap praktik mutmainnah. Yang pertama yaitu ada klasifikasi ahwal dalam mutmainnah. Jadi klasifikasinya ini dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama ahwal ruhaniyah, ahwal nafsiyah, serta ahwal badaniyah. Ya, ini ketiga kategori ini dibagi berdasarkan keadaan individu tersebut. Jadi yang pertama yaitu ada ahwal ruhaniyah. Jadi ahwal ruhaniyah ini kondisi rohani seseorang yang bermutmainnah, yang meliputi kesadaran spiritual, ketenangan, dan kedamaian. Jadi orang yang bermutmainnah ini tidak ada rasa was-was atau khawatir di dalam dirinya, karena mereka tidak ada yang mengganggu perasaan dan pikirannya. Lalu ia telah mencapai tingkatan kebersihan jiwa yang paling tinggi, karena mereka menerapkan konsep fana dan bako, yang berarti mereka meninggalkan segala hal yang bersifat sementara atau duniawi, menuju kepada hal yang bersifat kekal ya, atau akhirat. Lalu selanjutnya yaitu ahwal nafsiyah, yaitu keadaan diri seseorang. Jadi bagaimana jiwa mutmainnah ini menghadapi tantangan zaman gitu. Menurut Nawawi, orang yang memiliki jiwa mutmainnah adalah orang yang tidak terbelenggu cintanya terhadap dunia, namun selalu beriman kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Jadi
Kepribadian mutmainah ini diharapkan dapat memberikan kedamaian dan ketenangan hati, atau paling tidak mengurangi rasa cemas terhadap problematik duniawi gitu. Lalu kita dapat melihat seseorang yang menerapkan konsep mutmainah dari cara mereka memenuhi kebutuhan fisiologisnya, yaitu dengan pastinya dengan cara yang halal gitu. Dan pastinya mereka banyak-banyak beramal soleh karena mereka yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala akan membalas kebaikan mereka di yaumil akhir nanti atau di akhirat kelak. Yang ketiga ada ahwal badaniyah yang meliputi kondisi fisik dan mental. Di sini saya mengutip artikel UIN Malang Profesor Dr. Haji Muhammad Zainuddin. Beliau mengatakan bahwa manusia yang memiliki gangguan pada kesehatan mentalnya dipengaruhi oleh perasaan dan pikirannya. Dan beliau menyampaikan bahwa perasaan dan pikiran itu mempengaruhi segala hal, fisik maupun mental. Jadi saya yakin bahwa seorang yang bermutmainnah pasti memiliki resiko yang kecil untuk terkena problematik mental dan fisik. Karena mereka pikirannya selalu tenang dan bebannya nggak terlalu banyak gitu. Jadi mereka selalu sehat selalu sepertinya. Lalu untuk slide selanjutnya yaitu ciri-ciri jiwa mutmainnah. Di sini saya mengambil jurnal yang membahas ciri-ciri mutmainnah berdasarkan surat Al-Fajr ayat 27 sampai 30. Yang pertama yaitu ada irji illa rabbi. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka melakukan segala hal hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia cenderung mengarahkan kehidupannya agar selaras dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ada radiyat atau ridho. Jadi mereka rela dan puas akan ketetapan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ikhlas menjalankan ibadahnya karena mereka yakin suatu kebaikan akan dibalaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumil akhir nanti. Yang ketiga ada mardiyah atau mereka tidak takut karena ada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang yang berjiwa mutmainnah selalu optimis gitu akan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka tidak takut akan ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka yakin bahwa Allah memberikan ujian ini karena berdasarkan kadar yang mereka dapat tampung gitu. Yang keempat ada fadkhuli fi ibadi atau masuk ke golongan yang baik. Jadi orang yang bermutmainnah ini ciri-cirinya yaitu masuk ke circle-circle yang positif gitu. Karena mereka yakin bahwa dengan berkumpulnya dengan orang-orang yang baik, mereka dapat ketularan meneladani kebaikan yang ada pada diri orang tersebut. Yang kelima ada wadkhulil jannah atau janji Allah akan memasukkan surga orang-orang yang tenang dan orang-orang yang berbuat baik itu yang sesuai dengan Al-Fajr ayat 27 sampai 30. Jadi mereka berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan karena mereka yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala akan membalas kebaikannya di akhirat nanti. Oke, selanjutnya ada pengaruh ahwal terhadap praktik mutmainnah. Mungkin di sini saya akan menjelaskan strateginya saja. Strategi untuk mencapai kesejahteraan spiritual mutmainnah. Jadi yang pertama ada tazkiyatun nafs. Jadi metode ini penyucian jiwa gitu. Karena mereka yakin bahwa kebahagiaan di dunia dan akhirat dapat dilakukan dengan penyucian jiwa. Jadi metode ini menekankan pada upaya-upaya untuk membersihkan penyakit-penyakit hati yang dapat mengganggu kesehatan mental dan spiritual manusia. Lalu menurut Imam Al-Ghazali, kebahagiaan manusia tergantung pada kemampuan seseorang dalam memahami jiwanya. Sedangkan menurut Ar-Razi, pengendalian diri. Jadi seorang yang bermutmainnah itu harus mengendalikan diri terhadap nafsu-nafsu duniawi atau tantangan-tantangan untuk melakukan praktek mutmainnah. Lalu kita di sini ada strategi zikir. Jadi kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, selalu mengingat Allah karena mereka merasa selalu didampingi dan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan ini sejalan dengan metode al-muraqabah. Jadi mereka merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka melakukan segala hal rasa diawasi dan apabila ingin melakukan kegiatan atau hal yang tercela, mereka merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dan mengurungkan niatnya itu. Sentiasa mereka akan menjalankan kehidupan yang baik dan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sekian
Saya serahkan kepada Nurhaliza Bugis untuk melanjutkan presentasinya. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang studi kasus dan contoh. Yang pertama, yang A, yaitu contoh individu dengan ahwal tertentu. Contohnya yaitu seperti seorang hamba yang merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala karena dosa-dosa yang telah diperbuatnya, atau karena kemungkinan terjerumus ke dalam dosa ini merupakan salah satu macam-macam ahwal yang disebut dengan khauf. Khauf adalah hal yang membuat seorang sufi selalu waspada dan berhati-hati dalam beramal. Khauf dapat menghadirkan motivasi pada seseorang untuk meningkatkan amal kebajikan dan menjauhi dosa. Hal ini menciptakan umat yang senantiasa mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang B, yaitu analisis pengaruh ahwal dalam konteks tertentu. Ahwal merupakan anugerah Tuhan kepada seseorang tanpa harus diusahakan. Ahwal adalah suatu kondisi jiwa yang diperoleh melalui kesucian jiwa yang merupakan sebuah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, bukan sesuatu yang dihasilkan oleh usaha manusia. Tasawuf adalah sebuah ilmu yang membicarakan tentang bagaimana upaya seorang manusia sebagai hamba Allah berusaha mendekatkan diri kepadanya. Karena bahwa seseorang dikatakan dekat dengan Tuhannya apabila telah melakukan kewajiban pokok, ditambah ibadah-ibadah lainnya yang tidak wajib dilaksanakan. Dalam tasawuf juga terdapat teori-teori yang digagas oleh para tokoh sufi sebagai sebuah metode yang dapat dipraktekkan oleh siapa saja yang ingin dirinya dekat kepada Tuhan mereka. Dalam konteks ini, dikatakan dengan ahwal adalah kondisi seseorang yang menunjukkan kedekatannya kepada Tuhan mereka tanpa dilalui latihan-latihan spiritual. Dengan kata lain, ahwal adalah kondisi atau status seorang hamba kepada Tuhannya yang merupakan anugerah dari Tuhan tanpa melalui usaha berupaya latihan maupun pembelajaran. Selanjutnya yaitu yang C, solusi dan pendekatan untuk mengatasi ahwal yang tidak ideal. Adapun solusi dan pendekatan dalam mengatasi ahwal yang tidak ideal, menurut saya bisa dengan menerapkan konsep al-muraqabah, di mana al-muraqabah itu sendiri artinya merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana seorang sufi yang mengalami keadaan ini, ia akan selalu berhasrat untuk berbuat kebaikan dan kejujuran. Hal ini disebabkan karena ia merasa bahwa Allah selalu mengawasinya dalam semua tingkah laku serta perbuatannya, baik yang orang ketahui ataupun yang tidak orang ketahui. Karena itulah seorang sufi benar-benar menjunjung tinggi segala perbuatan yang bersifat baik dan penuh kejujuran. Selanjutnya yang keenam yaitu kesimpulan. Yang A, ringkasan pentingnya memahami ahwal. Memahami ahwal penting karena ahwal merupakan kondisi jiwa yang menunjukkan kedekatan seseorang kepada Tuhannya. Ahwal merupakan anugerah dari Allah yang diberikan tanpa usaha atau latihan spiritual. Dalam memahami ahwal dapat memberikan wawasan mendalam tentang perjalanan spiritual yang harus dilalui oleh setiap individu yang mendambakan kedekatan dengan Sang Pencipta. Dengan memahami dan menghargai ahwal, manusia juga dapat menggali potensi spiritual mereka, memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang diri mereka sendiri, dan menghadapi tantangan kehidupan dengan keseimbangan dan ketenangan. Ahwal mengingatkan kita bahwa dalam setiap usaha selalu ada unsur ilahi yang melengkapi dan menyempurnakan. Selanjutnya yaitu yang B, dampak ahwal terhadap perkembangan pribadi dan spiritual. Dampak ahwal dalam kehidupan sehari-hari dapat menjadi landasan penting terhadap pengembangan diri dan pencapaian spiritual manusia. Dengan menjalani perjalanan spiritual yang disadari dan menghargai perubahan batin yang dialami, manusia dapat mencapai kedekatan dengan Tuhan.
memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang diri dan realitas spiritual, serta menjalani kehidupan yang lebih bermakna dan penuh kedamaian. Ahwal adalah kondisi spiritual yang lebih bersifat dinamis dan datang dari anugerah ilahi. Ahwal mencakup perasaan atau pengalaman spiritual yang dialami oleh seorang sufi, seperti rasa cinta, rasa takut, rasa harap, dan rasa rindu kepada Allah. Kondisi-kondisi ini seringkali datang tanpa diduga dan tidak bisa dicapai melalui usaha manusia semata, melainkan merupakan pemberian langsung dari Tuhan sebagai bentuk rahmat-Nya. Yang terakhir, yang C, saran untuk pengembangan lebih lanjut. Untuk memahami ilmu tasawuf, khususnya dalam ahwal, hendaknya tidak hanya tertumpu pada satu literatur saja. Oleh karena itu, PowerPoint ini semoga menjadi pemacu bagi orang-orang yang belum memahami ilmu tasawuf, khususnya dalam ahwal. Demikian PowerPoint sederhana ini kami susun. Kami sebagai penulisnya mohon maaf apabila terdapat kata-kata yang tidak berkenan. Untuk itu kami mohon kritik dan saran demi perbaikan PowerPoint kami berikutnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.